Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpu Cadrayanti dengan NIM C02023005 dari Prodi Perpajakan kelas E Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Pengertian aktiva tidak berwujud. Pengertian umum aktiva tidak berwujud, intangible assets, merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomis di masa depan bagi pemiliknya. Berbeda dari aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau mesin, aktiva tidak berwujud bersifat non-fisik, namun memiliki nilai yang dapat ditukar secara andal. Contoh aktiva tidak berwujud meliputi hak cipta, paten, merek dagang, lisensi, perangkat lunak, hingga goodwill yang timbul dari akuisisi. Sedangkan untuk jenis aktiva tidak berwujud ada 5. Yang pertama, franchise dan lisensi. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dengan franchise. Sedangkan lisensi adalah hak agar dapat memakai suatu jasa atau produk. 2. Goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Yang ketiga adalah trademark atau hak merek dagang. Saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. 4. Copyright atau hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif perusahaan agar dapat menjual karya cipta seperti musik dan karya seni lainnya atas perjanjian yang telah disepakati. 5. Hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan, bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Mengutip dalam buku Abdul Halim 2007, aktiva tidak berwujud memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Ketidakberwujudan, 2. Bergantung dengan aktiva lain, dan 3. Tidak dapat ditransfer. Nilai perolehan aktiva tidak berwujud. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar dan dihasilkan secara internal. Menurut SAK ETAP 2009.77, nilai aset tak berwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri atas 1. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan pinjaman atau kewajiban keuangan yang wajib dilunasi dalam waktu yang singkat. Biasanya utang harus segera lunas dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Utang jenis ini bisa mencakup berbagai jenis pinjaman, mulai dari kartu kredit hingga pinjaman tanpa anggunan, yang memberi sumber dana secara cepat namun bunganya lebih tinggi dibanding utang jangka panjang. Jenis kewajiban jangka pendek. 1. Utang wesel. Utang wesel adalah sebuah pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan menggunakan sebuah bukti secara tertulis, yaitu surat wesel. 2. Utang dagang. Utang dagang adalah salah satu jenis pinjaman yang dimana pelunasannya dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. 3. Dividen. Dividen yang merupakan jenis utang yang akan diberikan bagi investor. Investor tersebut adalah seseorang yang modalnya dihutangi untuk kebutuhan perusahaan. Sistem pelunasannya itu berupa pembagian keuntungan. 4. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah perusahaan mendapatkan sebagian pelunasan sebelum barang atau jasa ada di tangan konsumen. 5. Utang biaya. Utang biaya yaitu berasal dari pengakuan akuntansi atas biaya yang sudah terjadi, namun biaya tersebut tak kunjung dilunasi perusahaan. Terakhir ada risiko kewajiban jangka pendek. 1. Beban bunga yang lebih tinggi daripada utang jangka panjang yang bisa jadi menahan beban keuangan apabila tidak dikelola dengan baik. 2. Terlalu mengandalkan utang sehingga menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan masalah arus kas dalam jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.